Bab 1 yaitu ketentuan umum, terdapat satu pasal yaitu yang berbunyi pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Lalu siapa saja yang menjadi subjek pajak? Dijelaskan pada bab 2 pada pasal 2 pada ayat 1 yaitu yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi. Lalu ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu ada badan dan juga ada bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan atau disetarakan dengan subjek pajak badan. Lalu subjek itu dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu ada orang pribadi. Kriteria dari orang pribadi ini yaitu yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua, ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya itu ada di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama kriterianya yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua yaitu pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Lalu, subjek pajak dalam negeri yang terakhir yaitu ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri yaitu mempunyai beberapa kriteria. Salah satunya yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, merupakan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalin kebiasaan, status subjek pajak, dan persyaratan tertentu lainnya. Lalu, subjek pajak luar negeri yang kedua yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A, huruf B, dan huruf C. Dan badan bagaimana maksud pada ayat 4 huruf D menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa cabang perusahaan, pabrik, bengkel, gudang, dan sebagainya. Lalu di pasal 2 pada ayat terakhir yaitu ayat 6 menerangkan tentang tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Pasal 2 yaitu pada ayat 1 menjelaskan kewajiban pajak subjektif itu dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan dan berakhir pada saat orang tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu di ayat yang kedua yaitu kewajiban pajak subjektif badan itu dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif, baik itu pribadi atau badan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 4 huruf A, dimulai pada saat pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 5 dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Lalu pada pasal 4 yaitu berbunyi kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan itu dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Lalu pada ayat 5, kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi itu dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Dan pada ayat 6, yaitu apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Pada pasal 3 ayat 1 yang tidak termasuk subjek pajak yang dimaksud dalam pasal 2 adalah yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua yaitu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, yang ketiga yaitu organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah. Lalu selanjutnya ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lainnya. Lalu ayat 2 berbunyi organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai objek pajak. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, seperti penggantian atau imbalan. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Dan yang keempat ada keuntungan karena penjualan. Pengalihan hartanya itu termasuk satu, ada pengalihan harta kepada perseroan, yang kedua kepada pemegang saham, yang ketiga karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan yang keempat ada harta berupa hibah. Dan yang terakhir ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak pembangunan. Lalu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan sebagainya. Itu termuat pada pasal 4 ini. Selanjutnya ayat 1A yaitu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri yang dengan ketentuan pertama memiliki keahlian tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undang, lalu ada berlaku selama 4 tahun pajak. Lalu 1B yaitu pengertian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia itu bisa berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Pada ayat 1C, yang dimaksud pada ayat 1A itu tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra. Lalu ayat 1D dihapus. Kita langsung lanjut ke ayat 2, yaitu penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Yang pertama yaitu deposit dan tabungan, yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian, yang ketiga transaksi saham dan sekuritas lainnya, yang keempat yaitu transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, yang kelima itu penghasilan tertentu lainnya. Ayat 3 yaitu yang dikecualikan dari objek pajak pada ayat 3A yaitu 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah. Lalu yang kedua ada harta hibah yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. Lalu yang kedua ada warisan, ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung. Lalu ada dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan, yaitu dividen yang berasal dari dalam negeri dan juga dividen yang berasal dari luar negeri. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yaitu yang pertama, dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Lalu bagian G yaitu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Bagian H yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu. Lalu pada I yaitu laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. Bagian J dihapus, lalu ada bagian K yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Syarat dari badan tersebut yaitu yang pertama merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang kedua yaitu saham tidak diperdagangkan di bursa efek. Bagian I yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Bagian M yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Lalu bagian N yaitu tentang bantuan atau santunan. Bagian O yaitu dana setoran biaya penyelenggara ibadah haji. Dan bagian P yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga sosial dan atau keagamaan yang telah terdaftar. Selanjutnya yaitu pasal 5 pada ayat 1 yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah A. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. B. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang. C. Yaitu penghasilan sebagaimana tersebut pada pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta. Lalu pada ayat 2 yaitu biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya pada ayat 3 yaitu dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap. A yaitu biaya admin kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap. Yang B yaitu yang tidak diperbolehkan dibebankan. Yang pertama, royalti atau imbalan lainnya. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
pada pasal 6 ayat 1, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya. Biayanya itu bisa biaya pembelian bahan baku, biaya berkenaan, bunga, sewa, royalti, asuransi, dan lain sebagainya. Pada ayat 2, yaitu apabila penghasilan bruto mengalami kerugian, maka dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Pada ayat 3, yaitu kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7. Selanjutnya yaitu pasal 7, pada ayat 1, yaitu tentang penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit yaitu 54 juta untuk orang pribadi, 4.500.000 untuk orang kawin, lalu ada 54 juta untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, terus 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Ayat 2, yaitu penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Lalu pada ayat 2a, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto itu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya yaitu pasal 8 pada ayat 1, seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin yang belum dikompensasikan sebagaimana pada ayat sebelumnya dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima dari satu pekerjaan yang telah dipotong pajak. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa penghasilan pajak suami istri bisa terpisah apabila a. Suami istri tersebut hidup terpisah yang telah disepakati oleh hakim, yang b. yaitu secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, dan yang c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri. Pada ayat 3 yaitu penghasilan neto suami istri sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yaitu berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Lalu pada ayat 4 yaitu penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Pasal 9 pada ayat 1 yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. A. Yaitu pembagian laba nama dalam bentuk apapun seperti dividen. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Yang C. Yaitu pembentukan atau penumpukan dana cadangan. Yang D. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwigana, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja. Bagian E dihapus. Bagian F yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan. Bagian G harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang bagian H yaitu pajak penghasilan. Bagian I yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau yang ditanggungnya. Bagian J yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan. Dan yang terakhir K yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi lainnya. Selanjutnya yaitu ayat 2 tentang pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus. Pasal 10 ayat 1 yaitu berisi harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Ayat 2 yang menjadi nilai peroleh atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu ayat 4 yaitu apabila terjadi pengalihan harta. Yang A yang memenuhi syarat yaitu bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang B yaitu yang tidak memenuhi syarat, yaitu maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar yang dari harta tersebut. Ayat 5 yaitu apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, maka dasar penilaian harta bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Dan ayat terakhir yaitu ayat 6, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata.
Selanjutnya yaitu pasal 11 pada ayat 1, yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Lalu ayat 2 yaitu penyusutan atas pengeluaran harta berwujud dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Dan yang ketiga yaitu penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Lalu pada ayat 4 yaitu dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan mulai dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ayat kelima yaitu apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kepada aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya pada ayat 6 itu tentang menghitung penyusutan. Ada kelompok 1, kelompok 2, masa manfaatnya berapa, tarif penyusutannya berapa, itu telah ditentukan dan teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya yaitu ada ayat 6a, apabila bangunannya itu permanen terus manfaatnya melebihi 20 tahun, maka sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Lalu pada ayat 7 yaitu penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur sendiri. Ayat 8 yaitu apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual. Lalu pada ayat 9 yaitu apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui sebagaimana pasti di masa kemudian, maka melalui persetujuan Direktur Jenderal Pajak, jumlahnya itu dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ayat 10, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Lalu pada ayat 11 dihapus. Pasal 11 ayat pertama yaitu tentang amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku pada akhir masa manfaat diamortisasi, sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Selanjutnya yaitu pasal 11 ayat 1a, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu. Ayat 2 yaitu berisi tentang cara menghitung amortisasi. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kelompok harta tak berwujud, kelompok pertama yang memiliki masa manfaat selama 4 tahun, di mana tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25%, sedangkan untuk saldo menurun sebesar 50%. Nah, untuk kelompok 2 memiliki masa manfaat sepanjang 8 tahun, di mana tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5%, sedangkan untuk saldo menurun sebesar 25%. Nah, untuk kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun, ditetapkan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan saldo menurun sebesar 12,5%. Nah, untuk kelompok 4 memiliki masa manfaat sepanjang 20 tahun. Tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 5% dan untuk saldo menurun sebesar 10%. Selanjutnya ayat 2a. Apabila harta tak berwujud sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mempunyai masa manfaat yang melebihi 20 tahun, amortisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua. Nah, untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Selanjutnya yaitu pasal 11 ayat 3 membahas tentang pengeluaran biaya pendirian dan biaya perluasan modal. Nah, pengeluaran untuk biaya pendirian dan perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2.
Pasal 4, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan metode satuan produksi. Ayat kelima, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat 4, hak penguasaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dengan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% dalam 1 tahun. Ayat 6, pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2. Selanjutnya pasal 11 ayat 7, apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, 4, dan 5, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Ayat 8, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, ayat 3, huruf A dan huruf B yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Pasal 12 dihapus, pasal 13 dihapus, pasal 14 ayat pertama yaitu norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800. Selanjutnya pasal 11 ayat 7, apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, 4, dan 5, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Ayat 8, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, ayat 3, huruf A dan huruf B yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Pasal 12 dihapus, pasal 13 dihapus, pasal 14 ayat pertama yaitu norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat 2, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Ayat 3, wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ayat 4, wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Ayat 5, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan termasuk wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 6 dihapus. Ayat 7, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diubah dengan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 15,
Norma penghitungan khusus yang menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bab 4. Cara menghitung pajak. Pasal 16 ayat pertama. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun, pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat pertama, dengan pengurangan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 1, serta pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G. Ayat 2. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat pertama. Ayat 3. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun, pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat pertama dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat pertama dengan pengurangan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, ayat 3, pasal 6 ayat 2, serta pasal 9 ayat pertama huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G. Ayat 4. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2A ayat 6 dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. Pasal 17 ayat pertama. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 5%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 15%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 25%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, tarif pajaknya sebesar 30%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah, tarif pajaknya sebesar 35%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ayat kedua, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf A dapat diubah dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Ayat 2A dihapus. Ayat 2B, wajib pajak badan dalam negeri. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan tertentu. Dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama huruf B. Ayat 2C, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Ayat 2D, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2C diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2E, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2B huruf C diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ayat 3, besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama huruf A dapat diubah dengan peraturan pemerintah keuangan. Ayat 4, untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Ayat 5, besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak sejumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak.
Ayat 6, untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari. Ayat 7, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama. Pasal 18 ayat pertama, Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan undang-undang ini. Ayat 2, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas pernyataan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Atau yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Ayat 3, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagaimana modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memenuhi hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Ayat 3a, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya, serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Ayat 3b, wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian special purpose company dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan dapat ketidakwajaran penetapan harga. Ayat 3c, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Ayat 3d, besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. Ayat 3e dihapus. Ayat 4, hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sampai dengan ayat 3d, pasal 9 ayat pertama huruf F, dan pasal 10 ayat pertama dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung, paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik, saudara maupun semendalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Ayat 5 dihapus. Pasal 19 ayat pertama, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Ayat kedua, atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, ditetapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat pertama. Bab 5 membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pasal 20 ayat pertama, pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.
Ayat 2, pelunasan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilakukan setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ayat ketiga, pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang berutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pasal 21, ayat pertama, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ayat 2, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, huruf A adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Ayat 3, penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Ayat 4, penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 5, tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah tarif pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat pertama huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Ayat 5A, besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ayat 6 dihapus, ayat 7 dihapus. Ayat 8, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 22 ayat pertama, Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ayat kedua, ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pemungutan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 3, besarnya pemungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Pasal 23 dari bab 5 UU PPH. Pada pasal ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Perusahaan akan melakukan pemotongan pajak kepada karyawan dan menyetorkannya kepada kas negara. Setiap karyawan berhak menerima bukti adanya pemotongan pajak tersebut dari perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan kewajiban ini, maka akan dikenakan sanksi yang telah berlaku. Pada pasal 24 menjelaskan tentang peraturan hak dan kewajiban yang bekerja sama dengan pengadaan barang atau jasa, khususnya terkait kewajiban pembayaran pajak. Pihak yang melakukan transaksi diwajibkan untuk melaporkan pajak sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap ketentuan pajak, penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. 25 menjelaskan tentang besarnya angsuran pajak dalam tahun bajet berjalan harus dibayar sesuai dengan
besarnya pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang B. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Ayat 2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan, sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Poin ayat 3 dihapus. Ayat 4. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan dan ketetapan pajak. Ayat 5 dihapus. Ayat 6. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Poin A. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Poin B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Poin C. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah tahunan pajak penghasilan. Poin E. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pemberitahuan. Yang F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Pada ayat 7 menjelaskan tentang Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi A. Wajib pajak baru, B. Bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan secara berkala. Yang C. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari penghasilan atau peredaran bruto. Ayat 8. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur oleh peraturan pemerintah. Ayat 8a, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Ayat 9 dihapus. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia akan dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak wajib yang membayarkan. A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang E. Hadiah dan penghargaan. Yang F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang H. Keuntungan karena pembebasan utang. Ayat 1a, negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk tetap di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Ayat 1b, taruh sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong 20% dari perkisaran atau perkiraan penghasilan neto. Ayat 2a, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3c dipotong sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Ayat 3, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2a diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 4, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 5, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final, kecuali A. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C. Yang D. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pasal 27, dihapus. Selanjutnya, bab 6, perhitungan pajak pada akhir tahun. Pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa A. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan berdasarkan yang dimaksud dalam pasal 21. Yang B. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya yang telah dimaksud dalam pasal 22. Yang C. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, royalti, sewa, hadiah, atau penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23. Yang D. Pajak yang dibayar orang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Ayat kedua menjelaskan tentang sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 28A. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Pasal 29. Apabila pajak yang terutang untuk suatu pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Pasal 30 dihapus, pasal 31 dihapus. Selanjutnya, bab 8, ketentuan lain-lain. Pada pasal 31A menjelaskan wajib pajak yang melakukan perlawanan di bidang usaha dan memanfaatkan sumber daya alam harus membayar kontribusi berupa penghasilan dan pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pasal 31B, penghasilan dari usaha sumber daya alam di darat, laut, ataupun sungai dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Pasal 31C, pajak atas pendapatan dari hasil sumber daya alam tersebut harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Pasal 31D, wajib pajak yang bergerak di bidang pengembangan perumahan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi mereka yang membangun perumahan di kawasan tertentu. Pasal 32A, pemerintah berwenang untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka penegakan hukum pajak. Pasal 32B, wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Selanjutnya bab 7A, yaitu pendelegasian kewenangan. Pasal 32C, ketentuan lebih lanjut mengenai A. Penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak karena diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1, derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D angka 4. B. Kriteria keahlian tertentu serta pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1A. C. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2.
D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf D. E. Kriteria jangka waktu dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan serta ketentuan pengecualian pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. F. Penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf H. B. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Selanjutnya H. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf M. I. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf N. C. Setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima badan pengelola keuangan haji yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf O. Selanjutnya pasal 8 yaitu ketentuan peralihan. Pada pasal 33 yaitu 1. Wajib pajak yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1984 serta yang berakhir antara tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 30 Desember 1984 dapat memilih cara menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 atau berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. 2. Fasilitas perpajakan yang telah diberikan sampai dengan tanggal 30 Desember 1983 yang A. Jangka waktunya terbatas dapat dinikmati oleh wajib pajak yang bersangkutan sampai selesai. B. Jangka waktunya tidak ditentukan dapat dinikmati sampai dengan tahun pajak sebelum tahun pajak 1984. 3. Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini. Dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas bunga, dividen, dan royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksananya. Pasal 33A. 1. Wajib pajak tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1985 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang ini. 2. Wajib pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapatkan keputusan tentang saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995 maka fasilitas perpajakan dimaksud dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. 3. Fasilitas perpajakan yang telah diberikan berakhir pada tanggal 30 Desember 1994 kecuali fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 34 yaitu peraturan pelaksanaan di bidang pajak penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya bab 9 yaitu tentang ketentuan penutup. Pasal 35 yaitu hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 36 1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. 2. Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.